Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai obligasi syariah mudharabah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 59 DSN MUI nomor 4 2007. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami ada Desi Anggraini nomor NIM 442211106. Selanjutnya ada Nadia Maidi nomor NIM 442211118. Selanjutnya ada Jessica Aira nomor NIM 442211129. Penjelasan yang pertama yaitu tentang ketentuan umum Fatwa DSN MUI nomor 59 DSN MUI nomor 4 2007. Ketentuan yang nomor 1 yaitu menjelaskan mengenai obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor atau pemegang obligasi yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Ketentuan yang kedua yaitu menjelaskan mengenai obligasi syariah mudharabah konversi atau convertible. Mudharabah bonds adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi investor dapat mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo atau maturity. Ketentuan yang ketiga yaitu menjelaskan tentang saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu porsi dalam perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah mengenai ketentuan akad dalam Fatwa DSN MUI nomor 59 DSN MUI 4 tahun 2007. Yang pertama, akad yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah konversi adalah akad mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9 2000 tentang obligasi syariah. Fatwa DSN MUI nomor 33 DSN MUI 9 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kedua, emiten dalam obligasi syariah mudharabah konversi bertindak sebagai mudharib. Sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah konversi bertindak sebagai sahibul mal. Pemegang obligasi syariah konversi menggunakan haknya untuk mengonversi obligasi tersebut menjadi saham emiten. Akad yang digunakan adalah akad musyarakah, di mana pemegang obligasi syariah mudharabah. Selanjutnya adalah mengenai ketentuan khusus dalam fatwa nomor 59 DSN MUI 4 2007. Yang pertama, usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 9 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah dan nomor 40 DSN MUI 9 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kedua, pendapatan atau hasil dari investasi yang dibagikan oleh emiten atau mudharib kepada pemegang obligasi syariah mudharabah konversi atau sahibul mal harus bersih dari unsur non halal. Oke, selanjutnya yaitu nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah. Jadi, konversi antara emiten atau mudharib dengan pemegang saham obligasi syariah mudharabah konversi atau sahibul mal
ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi sebelum emisi atau penerbitan, obligasi syariah mudharabah dikonversi. Selanjutnya adalah pembagian pendapatan atau hasil dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan. Dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah yang ditunjuk oleh DSN MUI sejak proses emisi obligasi syariah mudharabah konversi dimulai. Selanjutnya, kepemilikan obligasi syariah mudharabah konversi dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad. Kemudian, dalam hal investor melaksanakan opsi untuk mengkonversi obligasi menjadi saham emiten, penentuan harga dilakukan pada saat jatuh tempo atau maturity dan sesuai dengan harga pasar saham saat itu atau harga yang disepakati. Nah, selanjutnya adalah ketentuan penutup nih teman-teman. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.